Selamat pagi, perkenalkan saya Natasha Audilia dengan NIM 2021031033. Di sini saya akan membahas mengenai wellness, health psychology, and positive coping. Yang pertama, kita akan membahas mengenai wellness. Apa sih wellness itu? Istilah wellness pertama kali digunakan olh Halbert L. Dunn dari USA pada tahun 1961. Ada beberapa pengertian wellness menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut Bill Hadler pada tahun 1984 mendefinisikan sebagai proses aktif di mana manusia dapat menyadari, membuat keputusan, dan mencapai sebuah keberhasilan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa wellness merupakan sebuah keadaan di mana individu mengalami kesehatan dan kesejahteraan baik secara fisik maupun batinnya. Konsep wellness menurut Myers, Whitmer, and Sweeney dinyatakan dalam 5 tugas hidup, yaitu ada spiritualitas, pengarahan diri, pekerjaan, persahabatan, dan cinta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai health psychology. Apa sih psikologi kesehatan itu? Sebuah studi atau bidang yang memberi pemahaman tentang pengaruh psikologis terhadap hal-hal terkait kesehatan, seperti bagaimana seseorang tetap sehat, mengapa seseorang menjadi sakit, dan bagaimana respon terhadap lingkungan ketika seseorang dalam keadaan sakit. Nah, dalam health psychology ada 4 aspek. Yang pertama yaitu health promotion and maintenance, yaitu kiat-kiat mengembangkan dan memelihara kesehatan. Yang kedua ada prevention and treatment of illness, yaitu tindakan pencegahan serta penyembuhan penyakit. Yang ketiga ada etiology and correlates of health, illness, and dysfunction, yaitu kajian berbagai penyebab penyakit dan gangguan lainnya. Dan yang terakhir yaitu the healthcare system and the formulation of health policy, yaitu pengembangan dan evaluasi terhadap layanan kesehatan. Health psychology memiliki tujuan, yaitu mengevaluasi peranan perilaku dalam hal penyebab penyakit, mengevaluasi interaksi antara psikologi dan fisiologi, dan yang terakhir, memahami psikologis penyakit dapat membantu untuk mengurangi gejala. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai coping. Menurut Wheaton dan Lloyd mengemukakan bahwa coping merupakan upaya-upaya untuk mengatasi, mengurangi, dan mentoleransi beban perasaan yang tercipta karena stres. Pengertian dari positive coping adalah cara-cara positif tertentu yang dilakukan seseorang untuk mengurangi atau menurunkan stres yang terjadi karena tekanan emosional dan fisik. Ada 2 fungsi utama coping menurut Lazarus, yaitu mengubah masalah penyebab stres, dan yang kedua yaitu mengatur respon emosional terhadap masalah. Ada 2 bentuk strategi coping. Yang pertama adalah emotional focus coping. Nah, emotional focus coping ini yaitu digunakan untuk mengatur respon emosional terhadap situasi yang menekan melalui perilaku individu. Yang kedua ada problem focus coping. Digunakan untuk mengurangi stres dan mempelajari cara-cara yang baru. Menurut Bergman, ada pengaruh strategi coping, yaitu ada pengaruh materi, fisik, psikologi, sosial, dan spiritual. Selanjutnya, kita mampu melatih mekanisme coping, yaitu dengan berpikir lebih positif, berusaha tenang menghadapi masalah, belajar menerima diri dan orang lain, dan yang terakhir, mengevaluasi setiap kesalahan yang kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.